Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bertemu kembali. Kita melanjutkan materi yang minggu sebelumnya berkaitan dengan isi KIS kemarin ya. Oke, saya share dulu materinya minggu lalu. Ya, oke, kita sudah sampai pada pembuatan konteks diagram. Ya, jadi sekali lagi langkah-langkah awal yang nanti Anda lakukan adalah yang pertama membuat alur dulu. Bentar. Ya, ini langkahnya yang pertama adalah membuat analisa data kemarin ya. Analisa data ini berkaitan dengan sumber dan tujuan informasi. Ya, dari mana ke mana informasi itu nanti dibuat. Kemudian yang kedua membuat konteks diagram. Ya, yang ketiga membuat dekomposisi DFD. Kemudian yang keempat baru membuat DFD level. Ya, dari mulai level 0 sampai dengan level seterusnya. Konteks diagram, si gaji. Oke, kemudian baru oke. Ya, nah gini, oke. Penggajian nanti muncul jendela baru, ulangi yang kemarin ya. Saya nyontoh dulu yang kemarin. Dispo penggajian sudah, kemudian yang sebelah kiri ada pegawai, di kanan name pegawai, kemudian yang sebelah kanan lagi ada personalia. Personalia, oke. Kemudian di bawahnya ada direktur. Untuk datanya sendiri, data karyawan ini. Data karyawan, kemudian di baliknya ada anak panah balik, slip gaji. Kita gunakan anak panah dari siswa menuju ke sini. Tidak harus sama persis, yang penting yang dihitung anak panahnya ya. Anak panahnya. Kalau misalkan pengen alurnya kelihatan ya bisa dibuat seperti ini supaya kelihatan alurnya. Slip gaji. Tarik slip gajinya. Nah, di pembilo tidak apa-apa, yang penting masih terlihat. Kemudian yang personalia ada anak panah 3, yang 1 ke personalia, yang 2 masuk ke sistem. Jadi ini yang masuk namanya laporan data karyawan. Laporan data karyawan. Sebaiknya kalau pengen tulisannya itu lurus,
gunakan underscore. Karena kalau nanti pakai spasi, dia akan turun ke bawah kalau anak panahnya itu kecil. Misalkan pakai spasi gini ya. Nah, oke, nah dia tulisannya jadi terpecah jadi 2 baris. Nah, kalau pengen 1 baris ya berarti gunakan underscore. Nah, sehingga tulisannya nanti dari 1 baris seperti ini. Kemudian yang kedua ada 2 anak panah masuk sistem dari Personalia. Sistem 2. Sekali lagi jangan lupa nulisnya membuat anak panah mulai dari mana, klik dulu entitasnya atau terminatornya, kemudian Anda arahkan bisa belok juga seperti ini terserah. Baru Anda klik ke tujuannya dengan anak panah juga dengan titik yang warna putih tadi. Ada rekap data asensi dan rekap data lembur. Rekap data singkat saja, absensi. Boleh disingkat, yang penting nanti konsisten nulisnya. Kemudian yang satu ada rekap data lembur. Klik kanan, name, rekap data lembur. Oke. Kemudian yang di direktur ada 5, 3 masuk ke proses. Kemudian 2 sebagai informasi. Ini data, berarti ini informasi. Turunkan dulu. 3 dari sini. 1. Ini 2. Ya. Kemudian yang dari proses keluar jadi 2. Proses, anak panah. 1. Dibikin dulu anak panahnya. 2. Ya, kalau udah kita kasih nama. Yang pertama namanya data jabatan. Data jabatan. Oke, naikkan ke atas sesuai dengan garisnya. Yang kedua upah per jam. Ya, yang ketiga ada upah lembur. Sorry. Upah lembur. Ya, kemudian ada laporan gaji karyawan dan laporan data karyawan. Laporan gaji karyawan 1, tarik ke sini sesuai dengan garisnya. Yang kedua ada laporan data karyawan. Laporan DT gitu aja ya. Ya, ini biar pas saya kasih nama karyawan aja lah. Karena semua datanya karyawan semuanya. Yes to all kayak berubah. Ya. Nah, kalau udah dari tahap pertama ini Anda simpan sebagai data penyimpanan, nanti dia akan modif ini, mau muncul tanggal yang baru. Nah, kemudian kalau udah di tag apakah gambar ini sudah betul atau belum. Cara ngeceknya melalui menu tool. Di sini ada pilihan namanya rule check. Nah, nanti pastikan muncul pesan seperti ini dan yang paling bawah no error. Nah, kalau masih ada tulisan error, berarti ada yang salah. Atau kalau yang salah ya, misalnya saja ini saya ada di sini. Misalnya Anda bikin anak panah, bikin data flow, belum diberi nama. Terus saya coba tool rule check. Nah, ini pasti akan muncul one error. Errornya di sini, E200 ini. The data flow is not named. Berarti ada data yang tidak diberi nama. Ya, ini berarti ada yang error tadi. Nah, ini dicari yang error yang mana, diperbaiki, kasih nama. Itu contohnya.
Intinya pokoknya setelah gambar itu terbentuk, masuk ke tool rule check, kemudian dilihat harusnya no error. Nah, ini perlu ada simpan. Biasanya nanti pada waktu ujian skripsi atau tugas akhir ini juga akan diminta. Mana rule check-nya, mana report-nya. Ya, benar tidak tulisannya. Jika Anda print screen ya. Jadi print screen kemudian pindahkan ke Word. Ya, misalnya saya pakai ini. Pastun. Kemudian saya ambil di sini. Ya, saya simpan misalnya dengan nama rule check contact diagram. Rule check contact diagram si gaji. Oke, save. Terus kalau udah, nah gambar ini kemudian Anda pindahkan ke Word. Ada betul. Caranya Anda blok semuanya, kalau tidak kelihatan dikecilkan dulu pakai ini ya, supportnya. Nah, di blok semuanya. Ya, blok semuanya. Kemudian edit, copy, kemudian buka Word. Ya, sebentar. Ini waktu Zoom yang pertama sudah habis. Nanti saya kontak lagi untuk yang Zoom kedua ya, meetingnya ya. Halo? Ya, ini tinggal 1 menit soalnya. Jadi ini kita istirahat dulu 5 menit, nanti saya call kembali. Kayak gitu ya. Itu sebentar. Dia itu bukan pria yang aku impikan. Ya, oke, saya lanjutkan kembali. Bisa didengar ya suara saya ya? Ya, Pak. Oke. Terakhir setelah kita membuat kontak diagram, tadi Anda blok setelah jadi. Jangan lupa rule check-nya. Ya, rule check selesai. Atau ini juga bisa menggunakan model disimpan ya di save as jadi satu. Misalkan kasih nama rule check kontak diagram titik txt, kasih nama txt. Tempatkan jadi satu dengan folder di mana tadi Anda menyimpan sistem penggajian tadi. Oke, misalnya di sini. Jadi pakai model print screen boleh. Oh, sorry, ini tidak boleh dipisah ya. RCCD, role check contact diagram. Oke. Nah, kemudian gambarnya ini juga perlu Anda laporkan. Ya, Anda blok. Dari mulai judulnya ini sampai semuanya terlihat. Kalau misalkan ini perlu ke atas ya seleksi dulu, kemudian tarik ke atas biar nanti dekat dengan keterangannya ini. Blok, edit, copy, kemudian buka MS Word, tinggal di paste. Nah, kasih keterangan, misalnya gambar 1, kontak diagram, Cisco penggajian. Nah, kemudian kasih keterangan ya, dari kontak diagram ini terlihat bahwa ada 3 terminator dan sebagainya, keterangannya apa, sesuai dengan gambarnya itu, data-data yang terlibat, ada slip gaji dan sebagainya. Kemudian lengkapi juga dengan rule check-nya tadi. Nah, kalau tadi berupa gambar, ya berarti Anda masukkan dari menu insert, picture, nah ini RCCD ini insert. Nah, keterangannya masukkan ke sini juga jadi satu dengan gambarnya tadi. Atau kalau yang tadi bentuknya berupa teks tadi, masuknya melalui insert, kemudian pilih object text from file. Objek, pilih. Ya, kemudian cari di mana foldernya. File name-nya di all. Ini yang ini all file.
Nah, nanti akan muncul salah satunya ada RC tadi. Nah, udah tinggal di insert. Nah, dia akan muncul di sini. Sampai sini jelas? Halo? Jelas ya? Oke, saya akan kembali. Sekarang membuat yang langkah berikutnya. Untuk dekomposisi, ini gambarnya tidak harus dari isi case. Jadi Anda gambar ini hanya sebagai apa ya? Rancangan bahwa nanti untuk DFD-nya itu ada beberapa level. Jadi gambarnya boleh dari Word. Jadi Anda gambar saja di Word untuk dekomposisinya tadi di sini. Nah, tapi untuk yang levelnya, untuk yang level ini, buatnya pakai isi case kembali ini. Jadi yang gambar-gambar ini lingkaran dengan kotak ini buatnya pakai isi case, tapi kalau yang dekomposisi silakan dibuat pakai aplikasi yang lain, bisa Visio, bisa Word, Corel, barangkali silakan. Nah, tadi konteks diagram kita udah gambar yang ini. Karena kita akan untuk bikin yang level 0-nya ini. Ya. Untuk bikin level 0-nya, caranya dari konteks diagram bukan file new, tetapi klik 2 kali di sini. Ya, klik 2 kali pada siswonya. Silakan klik 2 kali siswonya. Nah, ini muncul, you cannot explode down until a child is defined. Would you like define child now? Apakah Anda ingin membuat subnya, membuat anaknya, ya, anaknya subnya? Jawab yes. Nah, ini muncul kotak pengisian nama, child type, pilih yang di data flow diagram. Child name-nya kasih nama DFD level 0. 0 penggajian. Child name-nya pakai nama yang aslinya, kalau udah di oke. Nah, nanti baru akan muncul lembar kerja baru. Ingat ya, jadi bukan file new. Nah, begitu muncul lembar kerja baru di sini, ada pertanyaan lagi, would you like to carry flow down? Apakah Anda ingin membawa flow-nya ya? Flow itu anak panah. Jadi kalau Anda jawab yes, anak panah yang berada dari konteks diagram akan dibawa ke sini. Nah, jadi anak panah yang nanti dipakai, flow yang dipakai nanti harus ini. Input itu artinya anak panah yang dari kotak ke lingkaran. Jadi namanya harus ini. Sedangkan output ini adalah yang dari lingkaran menuju ke kotak. Jadi harus pakai nama-nama ini, tidak boleh pakai nama yang lain. Nah, sekarang kita lihat posisinya ternyata ada 3 proses. Yang tadinya dari 1 proses, jadi kalau Anda ingin balik pakai ini ya. Window, konteks diagram ini muncul lagi, atau klik 2 kali untuk menuju ke dokumen yang tadi, atau juga bisa window ke sini. Ya, karena bikin saya perkecil dulu. Ini pakai ini ya, ini zoom in, zoom out-nya pakai ini, untuk memperlebar atau memperluas area dari gambarnya. Kita bikin 3 proses. Nah, itu kalau Anda ngesetnya bentuknya gambarnya gini boleh. Yang satu berada di bawah sini, silakan. Nah, pokoknya kelihatan. Oke, kasih nama. Yang pertama namanya adalah pencatatan data ini. Nah, ini klik kanan, name, kasih nama pencatatan data. Oke, nah ini muncul angka 1. Gitu. Yang kedua ada perhitungan gaji. Misalnya di sini. Perhitungan gaji. Oke, dia akan muncul jadi angka 2. Yang ketiga namanya adalah pembuatan laporan. Klik kanan, name, kasih nama pembuatan laporan.
Oke. Nah, lihat ya, di angka 1, 2, 3 itu berdasarkan urutan Anda buat, dan dia akan terbentuk otomatis kalau pakai easy case. Berikutnya tampilkan untuk terminatornya yang terlibat. Nah, yang terlibat tetap sama, karyawan, direktur, dan personalia. Ambil ini, karyawan misalkan di sini, direktur misalnya di sini, personalia misalkan di sini. Nah, nanti bisa Anda atur posisi maupun letaknya, terserah, yang penting terlihat semuanya ya. Ya, kemudian ada anak panah yang terlibat sama kak tadi, ya harus sama dengan yang ada di konteks diagramnya. Ya, ini DFD level 0. Nah, ini biar tidak membingungkan, yang ini saya pindahkan agak ke kanan. Nah, di anak panahnya nanti harus ini. Atau bosnya nggak apa sebelahnya ya. Biar tidak membingungkan, dihapus saja lah. Wih, malu ikut hapus. Ya. Nah, sambil kita analisa. Yang pertama yang dari konteks diagram tadi, yang dari karyawan itu ada slip gaji, ada data karyawan. Ya, ada slip gaji sama data karyawan. Yang arahnya masuk, ya, dari karyawan masuk ke proses, masuk ke lingkaran, itu ada data karyawan. Oke, kita bikin dulu yang dari karyawan. Ini kita kasih nama. Memberikan namanya sama kak tadi, klik kanan name. Karena ini DFD level, maka tidak usah diketikkan. Cukup Anda scroll ini, nanti muncul ada pilihan. Ini untuk siapa? Oh, karyawan, berarti pilih karyawan. Oke, demikian juga dengan yang ini. Name, untuk siapa? Oh, ini direktur, misalkan pilih direktur. Yang ini siapa? Ini personalia. Ini pilih personalia. Jadi tidak perlu dibikin baru. Ya, ini kalau bikin baru malah error nanti jadinya. Oke, karyawan tadi punya data yang berupa anak panah masuk, ya, anak panah masuk. Nah, ini karyawan masuk ke pencatatan data. Jadi karyawan ke pencatatan data sama kak tadi name, kasih nama di sini, namanya adalah data karyawan. Nah, namanya milih. Jadi yang tadi sudah pernah Anda ketikkan di konteks diagram akan muncul di sini. Oke. Nah, jadi bukan ditulis baru. Kemudian slip gaji. Slip gaji itu berasal dari perhitungan gaji. Nah, gaji seperti ini. Jadi Anda klik di sini, pilih anak panah. Nah, kasih nama klik kanan, name, kasih nama slip gaji. Ya. Oke, kemudian setelah itu direktur. Jadi anak panahnya masih sama dengan yang tadi ya. Jadi kalau dari konteks diagram, nah, dari konteks diagram itu anak panahnya cuma 2, ya berarti nanti di sini pun juga anak panahnya harus 2 yang dari karyawan, nggak boleh lebih. Demikian juga dengan direktur, bedanya hanya tadi anak panahnya sekarang berbeda, kalau tadinya cuma 1 lingkaran, sekarang berpindah ke beberapa lingkaran. Karena yang personalia ada 2, ya. 2 masuk ke perhitungan gaji, kemudian yang 1 dari pembuatan laporan. 1 ke pembuatan laporan, yang 2 masuk ke perhitungan gaji. Nah, kembali ke sini tadi. Ya, ini garisnya 3, ya berarti di sini pun di DFD level juga cuma 3 anak panahnya. Ya, cuma nanti dibedakan yang arahnya masuk kemana, tinggal dianalisa. Jadi kayak gini ya. Yang namanya laporan ya berarti dari laporan. Kemudian yang rekap data lembur itu digunakan untuk perhitungan gaji, berarti nanti masuknya ke perhitungan gaji. Kasih nama, ini namanya tadi laporan data tadi laporan data karyawan, betul ya. Kemudian yang ini namanya tadi rekap data absensi,
satunya lagi adalah rekap data lembur. Nah, biar pas, disesuaikan dengan garisnya. Apa enggak apa-apa, ini di ICQ sayangnya enggak punya arah untuk vertikal, jadi arahnya tetap lurus enggak apa-apa. Yang penting namanya sama. Oke, kemudian yang direktur ada 5 ya. Yang data jabatan nih, jabatan Pak per jam, dia masuknya ke pencatatan data sebagai input. Ya, kemudian yang laporan-laporan didapat dari pembuatan laporan. Ya, berarti sama kata tadi anak panahnya, ini 2 arahnya masuk. Nah, yang lainnya arahnya menuju ke pencatatan data. 1, 2, kemudian 3. Nah, kasih nama kalau udah. Yang pertama ini namanya adalah data jabatan. Data jabatan, oke. Yang ini kasih nama juga dengan nama upah lembur. Kemudian yang satunya lagi dengan nama upah per jam. Ya, ini biar enggak saling nempel, yang agak digeser. Yang ini upah lembur tadi miliknya yang tengah ya. Yang upah per jam yang paling kanan. Ya, nah ini namanya laporan tadi. Laporan gaji karyawan ditujukan ke direktur sama laporan data karyawan. Oh, laporan karyawan ada 2 ini. Tidak apa-apa. Yang ini pakai, oh ini harusnya namanya sama ya, lab data, samakan dulu aja lah. Lab data karyawan. Harusnya sama dengan yang di sini. Berarti yang di sini namanya juga harus sama. Lab data karyawan. Oke. Nah, nanti kalau memang perlu ada penyimpanan, tinggal ditambah ini. Misalnya untuk data karyawan setelah dicatat ini perlu disimpan ke tabel, berarti siapkan tabel di sini. Nah, jadi di DFD level 0-nya ini mulai ada penyimpanan. Nah, tabel ini yang nanti berubah menjadi tabel di database DT karyawan. Nah, sama ini karena nyimpan berarti disimpan ke sini. Ya. Nanti itu yang lainnya kurang lebih sama seperti itu, tinggal dilengkapi. Kalau yang misalnya kayak ini rekap data absensi, perlu kok tabel, berarti siapkan tabel. Kemudian untuk upah per jam perlu tabel, siapkan tabel. Nah, ini fungsinya untuk sebagai tabel. Kalau yang ini prosesnya tadi. Nah, jangan lupa kayak tadi langkahnya tinggal di save. Nah, kemudian langkah pertama tool rule check. Nah, pastikan tidak ada errornya. Oh, ini ada 2 error. Ada data flow yang tidak ada namanya. Anak panah mana yang ada namanya ini? Oh, ini ya kemudian namanya. Ini DT karyawan. Ya, bilang kembali tool rule check lagi. Masih ada 1 yang error ini. Data proses pembuatan laporan harus mempunyai input. Oh, ini ada inputnya. Ini dari karyawan ya. Karyawan, dia masuk menuju dari karyawan ke pembuatan laporan. Nah, di sebuah proses itu harus punya input, harus punya output. Ya, kayak ini. Dia harus ada masukan, ada juga keluaran. Ini kalau keluar semuanya nggak mau error. Oke, kembali kita cek lagi. Ya, sekarang sudah masih ada 1 error. Oh, namanya ini. Jadi punya nama semuanya. Namanya samakan. Ini DT karyawan, berarti DT karyawan.
Ya, simpan, tool rule check. Nah, sekarang sudah no error. Kira-kira begitu. Jadi kalau yang lebih lengkapnya bisa dibikin seperti ini, ada yang dari data jabatan disimpan dengan nama jabatan, yang ada upah disimpan dengan nama upah, kemudian yang slip ini ya, dari perhitungan gaji muncul slip juga disimpan menjadi slip ini. Ini yang lebih lengkapnya. Oke, saya persingkat saja, saya simpan dulu, ini saya kasih nama rule check DFD 0. Oke. Oke, saya close. Sama kata tadi, silakan gambarnya bisa Anda pindahkan ke Word. Oke, saya perkecil dulu. Untuk menyingkat waktu. Ya, agak besar. Kemudian diblok semuanya. Edit, copy, buka Word, kemudian paste. Nah, kasih keterangan. Gambar 2, DFD level 0. Ya, kasih keterangan dan sebagainya. Dari gambar ini jelaskan bahwa bla 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 bla. Kemudian tambahkan tadi insert object text from file, cari yang DFD level 0. Ini all filenya dulu. Kemudian namanya apa tadi ya? Rekamat, Mak. Lupa namanya, bentar. Nganu kok. DFD L0.txt. Nah, dipanggil. Nah, ini ya, insert. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian karena sekarang ada dua gambar, antara gambar yang pertama dengan gambar tadi harus disinkronkan, sudah betul atau belum. Nah, caranya buka yang konteks diagramnya kembali. Ini kalau tadi cuma rule check, sekarang ditambah dengan level balance. Jadi level balance ini kecocokan ya antara gambar yang ada dengan gambar di bawahnya. Nah, ini harusnya juga no error. Kalau masih error berarti ada kesalahan nih. Personal, rekap data lembur, personalia, rekap data lembur. Oh, ini double nih, sorry ya. Ini harusnya satunya rekap data lembur. Nah, ini akan kelihatan kesalahannya di mana. Rekap data lembur. Oke, kembali ke depan lagi. Sekarang coba di level balance. Nah, kalau no error, berarti antara gambar ini, antara konteks diagram dengan level yang di bawahnya sudah match, sudah sesuai. Tapi kalau masih ada errornya pada level balance, berarti tidak sesuai antara gambar pertama dengan sebelumnya. Nah, ini sama ini juga di save dulu, kasih nama level balance konteks diagram misalnya, level balance konteks diagram sama DFD 0 misalkan ya. .txt. Sebagai bukti bahwa antara gambar pertama dengan gambar yang sebelumnya sudah sama. Jadi kalau rule check tadi itu hanya memeriksa satu gambar saja. Kalau gambarnya sudah banyak, apakah gambar pertama dengan gambar sebelumnya itu sudah terhubung benar atau tidak, maka menggunakan yang level balance. Level balance menggunakannya pada yang di atasnya. Jadi kalau Anda ingin tahu ini balance atau tidak dengan level sebelumnya, dibuka dulu yang atasnya. Nah, kemudian yang lingkarannya ini klik kanan, pilih level balance, atau yang penting klik dulu, kemudian pilih tool, pilih level balance. Nah, ini sama. Yes to all, pastikan munculnya no error. Ini sebagai tanda bahwa antara gambar yang konteks diagram dengan ini sudah sinkron, sudah sama. Nah, nanti untuk yang DFD level berikutnya sama. Misalkan satu ini ya, mau bikin yang ini berarti gambar 1112 ini dapatnya dari sini. Pencatatan data. Maka cara membuatnya, klik 2 kali. Ya, ini muncul, you cannot export, yes. Nah, kasih nama DFD, tulis misalkan DFD level 1
catatan data. Oke. Nah, nanti muncul lembar kerja baru Anda bikin yang DFD level punya tadi. Nah, kira-kira begitu bagaimana proses pembuatan dari DFD-nya. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan barangkali? Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke, dicoba dulu nanti Anda bikin DFD kontak diagram dan DFD level 0 tadi. Nah, minggu depan coba kita sama-sama belajar. Anda share gantian. Kalau selama ini saya yang share, nanti coba Anda tunjukkan hasil yang Anda bikin kayak apa. Ya, kontak diagram dan DFD level 0 dulu. Ya, kontak diagram dan DFD level 0 dulu. Satu. Yang kedua, untuk presensinya nanti menggunakan yang disiakat ya. Menggunakan yang disiakat yang sudah ada video ini. Jadi nanti ini saya upload dulu videonya hasil perkuliahan kita hari ini. Nanti Anda absennya di situ, bukan di tempat yang tadi ada teksnya Zoom meeting-nya. Jadi yang tercatat hanya yang ada videonya. Mas ya? Ya, Pak. Kemudian yang ketiga, minggu depan mungkin kita akan migrasi menggunakan Jitsi. Karena Zoom ini kan terbatas hanya 40 menit. Kita mungkin ngobrol-ngobrol ini lebih dari 40 menit, jadi keputus jadinya. Nanti minggu depan kita pakainya Jitsi. Jadi Jitsi itu kayak gini bentuknya. Kolak sambal sama ini. Nah, nanti silakan coba download Jitsi. Ini sama kayak Zoom, tetapi bisa lebih dari 40 menit, ya, bisa sampai lama. 5 jam, 24 jam pun bisa. Nah, ini. Silakan diinstal Jitsi Meet. Nanti dosen yang lain kayaknya juga mulai migrasi ke sini. Tuh. Atau kalau pakai laptop, ketik aja meet.jitsi. Jadi kalau pakai apa namanya laptop nanti masuk aja ke meet.jit.c. Kemudian slash biasanya nama dosen nanti. Nih, tempat room meeting-nya. Ya, room meeting-nya. Ya, sementara itu dulu untuk pertemuan hari ini. Ya. Sekali lagi ini videonya ini saya upload dulu. Kalau sudah saya upload nanti saya share ke salah satu teman Anda. Silakan Anda bisa komen di sana sebagai tanda kehadiran. Ya. Jelas ya? Ya, Pak. Oke. Dulu sementara. Selamat beraktivitas kembali. Ya. Ya, tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.